Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar perbedaan bukanlah penghalang. Di halaman 110 sampai dengan 111. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini ada Edo ya. Edo berkata, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Kita lihat ada teks bacaan, judulnya perbedaan bukanlah halangan. Bukanlah penghalang ya. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari ini semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Kepada Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dan kreasi dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dari teks tadi, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bisa dituliskan dengan tabel seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti biasa, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Kita lihat dulu ke paragrafnya masing-masing. Paragraf pertama yaitu yang ini. Ya, gagasan pokoknya adalah menghias kelas tanggung jawab bersama. Ingat, gagasan pokok itu bisa ada di awal, di akhir, maupun di tengah-tengah kalimat ya adik-adik. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Berarti gagasan pendukungnya adalah kalimat ini tidak seperti biasa. Kemudian hari itu
kemudian juga hari Senin, kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian Udin dan teman-teman di bagian ini, kemudian pembagian tugas yang ini ya. Nah, itu yang paragraf pertama. Paragraf kedua adalah yang ini. Untuk gagasan pokoknya adalah perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat ya, yang ini nih ada di kalimat terakhir juga. Nah, untuk kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya adalah pagi-pagi, kemudian hanya Edo dan Marta, kemudian Edo dan Marta sudah meminta, kemudian mereka harus pergi, lalu Udin dan teman-temannya, kemudian sebelum sekolah, lalu Udin dan teman-teman ya. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya. Untuk paragraf ketiga ini mulai dari sini ya sampai sini, ini paragraf ketiga. Untuk gagasan pokoknya adalah bekerja sama selalu menyenangkan ya. Nah, ini ada di kalimat ini ya, di kalimat tengah-tengah hampir ke akhir. Gagasan pendukungnya adalah ini siang hari, kemudian setelah itu kelas-kelas ya, kemudian selesai ibadah, kemudian senang sekali, kemudian ada yang menggunting di sini, kemudian ada kemudian ketika tiba waktu itu ada di sini. Kemudian ini ya Edo, Marta dan Dayu. Lalu menjelang sore ini kemudian kelas Udin. Ya, dan nah kalau ini perbedaan tidak menjadi penghalang, ini termasuk ke kalimat ini adik-adik ya, akan Kak Rina hapus dulu. Nah, jadinya seperti ini, gagasan pendukungnya ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!